dari kelompok 12. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Nirma Halia Esperanza, yang kedua ada Anggi Mestianingrum, yang ketiga ada saya sendiri, Indan Fadila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dua jurnal yang menarik dan relevan dalam dunia pendidikan saat ini. Jurnal yang pertama merupakan jurnal internasional yang berjudul The Effect of Immersive Virtual Reality Field Trips Events Student Academic Achievement, Cognitive Load, dan Multimodal Present in a Social Study Educational Context yang mengkaji penggunaan teknologi IVR dalam pembelajaran. Sedangkan jurnal yang kedua adalah jurnal nasional yang berjudul Efektivitas Strategi 16 Hard dalam meningkatkan berpikir kreatif siswa yang membahas strategi pembelajaran dalam mengembangkan kreativitas siswa. Melalui dua jurnal ini, kami akan mengulas bagaimana inovasi teknologi dan strategi pembelajaran dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Halo, aku Anggi Mestianingrum. Di sini aku akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga identifikasi variabel dari jurnal internasional. Nah, jadi jurnal internasional itu dilatar belakangi oleh perkembangan pesat teknologi digital dalam pendidikan yang mendorong penggunaan media inovatif seperti Immersive Virtual Reality atau IVR ini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di dalam pembelajaran ilmu sosial, teknologi dinilai penting karena mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, konseptual, dan juga bermakna. Nah, meskipun berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa IVR berpotensi meningkatkan hasil belajar, motivasi, serta menurunkan beban kognitif siswa, penerapannya di kelas khususnya pada mata pelajaran ilmu sosial masih terbatas dan belum banyak diteliti secara empiris. Nah, oleh karena itu, di penelitian ini itu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penggunaan dari IVR dibandingkan dengan metode konvensional dalam meningkatkan prestasi akademik, beban kognitif, dan juga pengalaman belajar siswa. Nah, kemudian identifikasi dari variabel di jurnal internasional ini itu ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu immersive virtual reality atau IVR itu sendiri. Kemudian variabel terikatnya ada prestasi belajar akademik, beban kognitif, serta multimodal presence atau rasa kehadiran dalam pembelajaran melalui pretest. Kemudian variabel confoundingnya ada kemampuan awal siswa, pengalaman atau familiaritas dengan teknologi IVR, gaya mengajar guru, lingkungan belajar dan fasilitas, serta motivasi dan minat belajar siswa. Oke, perkenalkan saya Nirma Halia. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Pada jurnal internasional ini, peneliti tidak menyusun hipotesis secara eksplisit dalam bentuk H1 atau H2. Namun, hipotesis penelitian ini disajikan dalam bentuk research question atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama itu bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan immersive virtual reality atau IVR dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dibandingkan dengan metode konvensional. Pertanyaan kedua, meneliti apakah penggunaan IVR itu dapat menurunkan beban kognitif siswa selama pembelajaran. Sedangkan pertanyaan ketiga bersifat deskriptif, yaitu untuk melihat sejauh mana siswa itu merasakan multimodal presence, yaitu yang mencakup rasa kehadiran fisik, sosial, dan keterlibatan diri dalam lingkungan virtual. Nah, meskipun tidak ditulis sebagai hipotesis formal, ketiga pertanyaan ini tuh sudah mencerminkan arah dugaan penelitian, yaitu bahwa IVR itu lebih aktif dibandingkan metode pembelajaran tradisional atau konvensional tadi. Lalu penelitian ini tuh menggunakan desain two group pretest post-test, yaitu membandingkan dua kelompok. Yang pertama kelompok eksperimen dan yang kedua kelompok kontrol. Subjek penelitian ini tuh berjumlah 48 siswa kelas 7 di Kuwait yang dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing ada 24 siswa. Kelompok eksperimen menggunakan pembelajaran berbasis IVR dengan perangkat head mount
display, sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode konvensional seperti PowerPoint dan buku. Nah, prosedur penelitian ini tuh berlangsung selama 6 minggu. Pada minggu pertama, dilakukan pretest untuk memastikan kemampuan awal siswa setara. Kemudian, kelompok eksperimen mendapatkan pelatihan penggunaan IVR. Nah, selanjutnya pada minggu kedua hingga minggu kelima itu dilakukan intervensi pembelajaran. Nah, kelompok eksperimen itu mengikuti pembelajaran berbasis virtual reality, sedangkan kelompok kontrol tetap dengan metode biasa. Nah, pada minggu terakhir dilakukan post-test untuk mengukur hasil belajar serta kuesioner untuk mengukur beban kognitif. Nah, khusus kelompok eksperimen juga diukur multimodal presence. Dengan desain ini, peneliti dapat membandingkan secara langsung pengaruh penggunaan IVR terhadap hasil belajar siswa. Terima kasih. Teman-teman, coba bayangkan, belajar tapi rasanya masuk langsung ke dalam materi. Nah, penelitian ini itu mengkaji apakah immersive virtual reality atau AVR itu benar-benar bisa membuat pengalaman belajar seperti itu. Kita mulai dari hasil penelitiannya. Pada tahap pretest, nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 18,37 dan kelompok kontrol adalah 18,25. Hampir sama, dan secara statistik, P lebih besar dari 0,5, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kedua kelompok ini itu berangkat dari titik yang setara. Kemudian masuk ke post-test. Disinilah mulai terlihat perbedaannya. Kelompok yang menggunakan IVR itu memperoleh nilai rata-rata 39,0, sedangkan kelompok kontrol hanya 33,12. Di sini, P itu lebih kecil dari 0,5, artinya ada perbedaan yang signifikan. Di sini, IVR itu terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. Tidak hanya itu, dari sisi beban kognitif, kelompok IVR itu justru lebih rendah, yaitu 1,31, dibandingkan 1,91 pada kelompok kontrol. Artinya, siswa yang belajar menggunakan IVR itu merasa lebih ringan. Kalau kita lihat lebih dalam, aspek seperti mental load dan mental effort itu juga lebih rendah pada siswa yang menggunakan IVR. Hal ini itu menunjukkan bahwa materi itu lebih mudah dipahami dan tidak membutuhkan usaha yang berlebihan apabila menggunakan IVR. Menariknya lagi, pada aspek multimodal presence, nilai pada siswa yang menggunakan IVR itu tinggi, dengan nilai 4,36. Hal ini berarti siswa yang menggunakan IVR itu merasa lebih terlibat, lebih hadir, dan pembelajaran itu terasa lebih hidup, seolah-olah nyata bagi mereka. Nah, dari hasil penelitian tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Penggunaan IVR dalam pembelajaran sosial study itu memberikan dampak yang positif, baik dalam proses maupun hasil belajar. IVR tidak hanya meningkatkan nilai siswa, tapi juga menurunkan beban kognitif, sehingga pembelajaran itu terasa lebih mudah. Selain itu, IVR itu juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup dan nyata bagi siswa. Siswa tidak hanya belajar secara pasif, tapi juga terlibat aktif dan merasa seolah-olah berada langsung dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, IVR itu dapat menjadi media pembelajaran yang interaktif, efektif, dan lebih menarik bagi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan keterbatasan pada penelitian ini. Penelitian ini itu sudah menggunakan desain kuasi eksperimental dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga hasilnya itu lebih kuat dalam menunjukkan pengaruh IVR. Instrumen yang digunakan itu juga sudah lengkap, mulai dari hasil belajar, kemudian beban kognitif, hingga keterlibatan siswa. Jadi, pembahasannya itu sudah menyeluruh. Hasil analisis data. Penelitian ini itu sudah menggunakan uji statistik, seperti uji T dan ANCOVA, sehingga hasilnya itu lebih akurat dan dapat dipercaya. Penelitian ini itu juga sudah menghadirkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi, yang tentu saja sudah relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang tidak kalah penting, prosedur eksperimen dalam penelitian ini itu juga sudah dijelaskan secara rinci, sehingga bisa menjadi referensi yang praktis bagi para pendidik. Dari banyaknya kelebihan penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, jumlah sampel yang digunakan itu masih relatif kecil.
hanya 48 siswa, sehingga belum bisa digeneralisasikan secara luas. Durasi penelitian ini itu juga singkat, jadi baru menunjukkan dampak dalam jangka waktu pendek. Penelitian ini itu hanya dilakukan pada mata pelajaran social study, sehingga hasilnya itu belum tentu sama jika diterapkan pada bidang lain. Selain itu, sebagian data dari penelitian ini itu kan berasal dari kuesioner. Tentu saja, kuesioner ini berpotensi mengandung bias subjektivitas dari siswa yang mengisi. Yang tidak kalah penting, penelitian ini itu belum banyak membahas kesiapan guru dalam menggunakan teknologi. Padahal kesiapan guru dalam menggunakan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi penggunaan IPA. Jadi, meskipun hasilnya sudah menjanjikan, kita tetap perlu melihat secara kritis sebelum menerapkannya secara luas.